Mentari pagi di Semarang baru saja menyapa. Namun Aibda Bayu sudah menikmati kemewahan yang tak lazim bagi seorang polisi berpangkat rendah sepertinya. Aroma kopi luwak menyeruak dari cangkir porselen di meja marmernya, berpadu dengan semerbak parfum mahal yang menguar dari kamar tidur utama apartemen mewahnya di salah satu gedung pencakar langit kota. Dari balkon unitnya di lantai 20, Bayu memandang lalu lintas kota yang mulai menggeliat. Senyum tipis tersungging di bibir tebalnya. Pagi itu, Bayu mengenakan celana bahan bermerek dan kemeja sutra yang warnanya senada dengan interior apartemennya yang didominasi nuansa abu-abu dan emas. Pergelangan tangannya dihiasi jam tangan Rolex berkilau dan cincin akik melingkar di jari manisnya memantulkan cahaya. Ia sama sekali tidak terlihat seperti Aibda Bayu, polisi muda yang dulu dikenal lugu, yang baru beberapa tahun lalu masih sibuk mengatur lalu lintas di perempatan yang tak jauh dari tempatnya sekarang berdiri. Suara manja memanggil dari kamar. "Sayang, kesini dong. Bajuku yang kemarin mana?" Itu Luna, wanita berusia 26 tahun yang wajahnya sering muncul di halaman majalah gaya hidup lokal sebagai sosialita muda. Rambutnya dicat pirang keemasan, matanya besar dan berbinar, serta bibirnya selalu siap mengumbar senyum genit. Perawakannya ramping, tinggi semampai, dan ia selalu mengenakan pakaian desainer yang harganya bisa membeli gaji Bayu setahun. Kehadiran Luna selalu membawa aura kemewahan yang serasi dengan apartemen ini. "Sebentar sayang, aku cek dulu," sahut Bayu melangkah masuk ke dalam kamar yang jauh lebih besar dari ruang kerjanya di kantor polisi. Lemari pakaiannya yang menjejali dinding dipenuhi jas-jas rapi, kemeja impor, dan deretan sepatu kulit mengilap. Kontras sekali dengan seragam dinasnya yang kadang terlihat kusam. Di kantor, suasana jauh berbeda. Bau asap rokok, suara ketikan mesin tik lama, dan tumpukan berkas usang adalah pemandangan sehari-hari di unit reserse tempat Bayu bernaung. Bribka Harun, rekan sejawat Bayu yang duduk di meja sebelah, diam-diam mengamati. Harun dengan tubuhnya yang gempal dan mata kecil menyipit tajam seringkali mendapati Bayu datang dengan mobil berbeda setiap hari. Entah Pajero hitam atau CR-V putih, pakaiannya pun selalu necis. Padahal ia tahu persis gaji seorang Aibda tidak akan cukup untuk semua kemewahan itu. Harun sering tersenyum sinis. Ada sesuatu yang tidak beres dan instingnya sebagai polisi mengatakan itu. Bayu menyadari tatapan Harun, tetapi ia selalu bisa mengatasinya dengan senyum ramah atau lelucon basa-basi. Ia tahu Harun adalah tipikal polisi jujur yang takkan berani mengorek terlalu dalam tanpa bukti konkret. Dan Bayu yakin buktinya tersimpan rapat-rapat di balik dinding kehidupannya yang ganda. Hari ini ia akan pulang lebih awal karena Maya, wanita satunya lagi, sudah menunggunya. Topeng yang berbeda. Usai menghabiskan waktu sarapan dan berbincang ringan dengan Luna di apartemen mewahnya, Aibda Bayu pamit dengan alasan ada tugas mendadak di luar kota. Luna yang terlalu dimanjakan untuk curiga hanya mengangguk dan meminta oleh-oleh parfum mahal dari luar kota. Bayu tersenyum, mengecup keningnya, lalu bergegas pergi. Mobil Pajero hitamnya melesat membelah jalanan Semarang yang mulai padat, bukan menuju kantor polisi, melainkan ke arah yang berlawanan. Sekitar 1 jam kemudian, Pajero itu terparkir rapi di pelataran sebuah rumah bergaya minimalis di kawasan perumahan menengah. Bayu telah berganti pakaian. Kemeja sutra dan celana bahan bermereknya kini digantikan oleh kaos polo dan celana jeans yang lebih santai, namun tetap terlihat rapi. Jam tangan Rolexnya disembunyikan di balik lengan kaos, digantikan oleh jam tangan digital biasa. Penampilannya kini mencerminkan seorang pria yang nyaman, bukan lagi bergelimang kemewahan. Senyum Bayu berubah, bukan lagi senyum tipis penuh rahasia, melainkan senyum hangat dan tulus saat pintu rumah terbuka memperlihatkan Maya. Wanita berusia 29 tahun itu dengan rambut hitam sebahu dan wajah oval yang teduh adalah pemilik butik kecil di dekat alun-alun kota.
Ia mengenakan blus katun sederhana dan celana kain, memancarkan aura kalem dan realistis. "Mas Bayu," Maya menyambutnya dengan pelukan ringan. "Tumben cepat sampai?" "Iya, tugasnya tadi nggak terlalu banyak. Kangen kamu," jawab Bayu. Suaranya terdengar lembut, berbeda jauh saat ia berbicara dengan Luna. Disinilah, di rumah Maya, Bayu bisa melepas topeng kemewahannya sejenak. Mereka makan siang dengan masakan rumahan yang disiapkan Maya, berbincang tentang butiknya, atau sekadar berbagi cerita ringan tentang hari mereka. Maya mengenal Bayu sebagai seorang polisi biasa yang bekerja keras, menabung untuk masa depan mereka. Ia tahu Bayu sesekali mengambil tugas sampingan untuk menambah penghasilan, namun tidak pernah bertanya detailnya. Baginya, Bayu adalah sosok yang bertanggung jawab dan penyayang. Ia pernah melihat sekilas tanda-tanda kemewahan kecil pada Bayu, dompet kulit mahal atau bau parfum yang kadang terlalu kuat. Tapi Maya selalu menganggap itu hadiah dari relasi atau hasil tabungan Bayu. Bayu memang piawai dalam menjaga dua kehidupannya. Ia memiliki jadwal yang ketat, alasan yang selalu siap, dan kemampuan akting yang mumpuni. Bagi Luna, ia adalah pengusaha sukses dengan proyek-proyek rahasia. Bagi Maya, ia adalah polisi jujur dengan sedikit sampingan. Kedua wanita itu tidak pernah bertemu, dan Bayu memastikan itu. Ambisi dan godaan hitam. Malam harinya, setelah kembali dari rumah Maya, Bayu duduk sendirian di balkon apartemennya. Angin malam menerpa wajahnya. Jauh di dalam lubuk hatinya ada kekosongan. Ia ingat masa lalunya. Masa-masa sulit saat ia masih kecil dan harus berjuang keras hanya untuk makan. Ayahnya seorang buruh pabrik dengan gaji pas-pasan dan ibunya sering sakit-sakitan. Mereka hidup di kontrakan sempit, bermimpi tentang makanan enak dan pakaian baru. Kekurangan itulah yang memicu ambisi Bayu. Ia bersumpah pada dirinya sendiri tidak akan pernah lagi merasakan kemiskinan. Impian itu kini terpenuhi, setidaknya secara materi. Namun kebahagiaan yang sesungguhnya terasa samar tersembunyi di balik tumpukan uang dan janji-janji palsu. Ia menarik napas panjang. Besok ia harus kembali ke kantor, kembali ke hadapan Bribka Harun yang selalu menatapnya dengan curiga. Dan ia tahu menjaga dua kehidupan ini membutuhkan lebih banyak uang dan lebih banyak risiko. Rutinitas ganda Aibda Bayu berjalan mulus selama beberapa bulan. Ia begitu ahli memainkan peran yang berbeda, hingga kadang ia sendiri merasa kehilangan jati dirinya yang asli. Namun, ilusi kemewahan ini memiliki harga. Tagihan apartemen yang terus membengkak, gaya hidup Luna yang semakin menuntut, dan keinginan Maya untuk segera menikah dan membangun butik yang lebih besar. Semuanya menekan Bayu dari berbagai sisi. Suatu sore saat Bayu sedang memeriksa laporan di mejanya, ponselnya berdering. Nama Luna muncul di layar. Nada suaranya terdengar merajuk. "Sayang, aku sudah bilangkan mau tas yang limited edition itu. Masa nggak ada di mana-mana?" Rengek Luna. "Aku lihat koleksi terbaru di butik temen. Tasnya cuma ada 5 di Asia Tenggara. Harganya ya lumayan lah." "Lumayan bagaimana sayang?" Bayu mencoba menahan emosinya. "Berapa harganya?" Luna menyebutkan angka yang membuat Bayu tercekat. Angka itu jauh melampaui kemampuan keuangannya saat ini, bahkan dengan semua sampingan yang ia jalani. Setelah percakapan berakhir, Bayu menyandarkan punggungnya ke kursi. Meja dinasnya terasa sesak. Ia harus mencari cara cepat. Di tengah kegelisahan itu, sebuah nama terlintas di benaknya, Pak Tirta. Pria parubaya itu dikenal di kalangan orang dalam sebagai sosok yang punya banyak jalur dan sering terlibat dalam bisnis-bisnis abu-abu. Bayu pernah bertemu dengannya beberapa kali saat menangani kasus-kasus kecil, dan Pak Tirta selalu menawarkan bantuan yang tak biasa. Menjelajah jalan gelap. Sore itu, Bayu memberanikan diri menemui Pak Tirta di sebuah kafe remang-remang di pinggir kota. Pak Tirta dengan tubuh ramping dan kurus serta kacamata baca yang bertengger di hidung mancungnya menyambut Bayu dengan senyum tipis. Aroma kretek dan kopi hitam memenuhi ruangan. "Ada apa, Nak Bayu? Tumben mencari saya?"
Tanya Pak Tirta. Suaranya serak, namun tenang. Bayu menjelaskan masalah keuangannya secara garis besar tanpa menyebutkan detail Luna. Ia hanya mengatakan ada kebutuhan mendesak. Pak Tirta mendengarkan dengan saksama, sesekali menyesap kopi hitamnya. Mudah saja itu, nah. Ada banyak jalan menuju Roma, ujar Pak Tirta sambil tersenyum tipis. Saya punya proyek kecil yang sedang berjalan. Butuh orang yang bisa diandalkan, yang tahu seluk-beluk lapangan dan mengerti bagaimana sistem bekerja. Bayu merasakan firasat buruk, tapi desakan kebutuhan membuatnya menyingkirkan keraguan itu. Proyek apa, Pak? Sederhana saja. Pengamanan aset, barang-barang berharga yang butuh perlindungan ekstra saat berpindah tangan. Ada komisi lumayan besar untuk setiap kali pengiriman sukses. Jelas Pak Tirta, matanya menatap tajam ke arah Bayu. Tapi ini bukan pekerjaan main-main, Nak Bayu. Risikonya sepadan dengan imbalannya. Dan tentu saja semua harus berjalan senyap. Langkah pertama ke jurang. Keesokan harinya, pikiran Aibda Bayu dipenuhi tawaran Pak Tirta. Ia tahu ini adalah garis yang tak boleh ia lewati sebagai penegak hukum. Tapi godaan nominal yang fantastis itu terlalu kuat. Setelah perdebatan batin yang sengit, bayangan wajah Luna yang kecewa, dan Maya yang mendamba masa depan cerah mengalahkan nuraninya. Bayu menghubungi Pak Tirta, menyetujui tawaran pengamanan aset tersebut. Pertemuan pertama untuk proyek itu diatur di sebuah gudang tua di pinggiran Semarang. Bayu datang dengan mobil pribadinya, bukan kendaraan dinas. Di sana ia bertemu dengan beberapa preman bertubuh kekar yang semuanya menunjukkan rasa hormat yang aneh padanya. Bukan karena seragamnya, melainkan karena ia datang atas nama Pak Tirta.